Video ini didukung oleh sekolahmu, program belajar berbasis blended learning pertama di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, ada di akhir video ya. Belakangan ini, kita sering mendapatkan informasi bahwa di Republik Rakyat Tiongkok, khususnya di kota Wuhan, sedang diberlakukan karantina untuk mencegah penyebaran virus corona. Tiongkok bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan karantina. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Singapura, dan bahkan Indonesia juga memberlakukannya. Setelah mendengar banyak kisah mengenai karantina, tahukah kamu maksud dari karantina dan bagaimanakah sejarah karantina itu sendiri? Menurut KBBI, karantina adalah tempat penampungan yang lokasinya terpencil, guna mencegah terjadinya penularan penyakit. Karantina telah digunakan masyarakat di seluruh dunia selama ribuan tahun, karena mereka berpikir bahwa penyakit dapat menular dari orang yang sakit ke orang yang sehat apabila terjadi kontak di antara keduanya. Karenanya, pasien yang sakit akan segera dikucilkan demi mencegah orang-orang yang masih sehat tidak tertular wabah penyakit tersebut. Sejarah sistem karantina seringkali dikaitkan dengan sejarah kota Venesia. Karena sebelum kota Italia yang satu ini terkenal akan berbagai kemajuannya dalam bidang budaya, Venesia terkenal akan perdagangannya. Venesia, atau yang lebih dikenal dengan negara Republik Venesia, memang merupakan negara yang sangat unik. Di saat negara-negara lainnya sibuk berperang, negara yang satu ini justru sibuk berdagang. Mereka berdagang dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, ras maupun budaya dari mitra dagangnya. Demi mendukung aktivitas perdagangan yang begitu kompleks, Republik Venesia telah membangun arsenal, yaitu suatu kompleks industri perkapalan yang mampu memproduksi berbagai jenis kapal dagang dan militer dengan kecepatan yang tidak tertandingi pada zamannya. Bersama dengan berbagai pendekatan pragmatis dari para pemimpinnya, arsenal menjadi salah satu kunci yang membuat Venesia mampu mencapai sekaligus mempertahankan dominasinya di Laut Tengah dalam waktu yang sangat panjang. Tidak mengherankan jika Republik Venesia merupakan salah satu sumber inspirasi yang digunakan Lee Kuan Yew dalam membangun kota Singapura, yang menjadi salah satu negara yang paling modern seperti yang kita kenal sampai hari ini. Keterbukaan dari kota-kota dagang seperti Singapura dan Venesia memang mengundang banyak investasi dan meningkatkan ekonomi. Namun, hal itu juga memiliki efek samping seperti mengundang wabah penyakit. Dalam hal ini, Republik Venesia membuktikan bahwa mereka bukan hanya kaya akan harta, namun juga kaya akan bijaksana. Dan bijaksana itu mereka dapatkan dari mempelajari sejarah. Tahun 541 hingga 542, kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Justinianus pertama dan Theodora. Masa kepemimpinannya seringkali dianggap sebagai masa kejayaan Romawi Timur. Namun tidak ada yang menduga bahwa ibu kota kekaisaran yang sedang berjaya ini justru terkena wabah penyakit yang mengakibatkan berkurangnya jumlah populasi dari kota Konstantinopel sampai dengan kurang lebih 40%. Bahkan, Kaisar Justinianus pertama turut menjadi korbannya. Sekalipun pada akhirnya Justinianus pertama bisa pulih kembali, namun ia harus menyaksikan kurang lebih 1/4 penduduk kekaisarannya menjadi korban dari wabah Justinianus, yang akhiri impiannya untuk merestorasi kembali kekaisaran Romawi. Pada abad ke-14, wabah ini menyerang kembali dengan nama kematian hitam. Ia menyerang berbagai kota, baik di Asia maupun di Eropa. Berbekal dengan pengetahuan yang ada, Venesia memiliki langkah pencegahan, sebuah sistem bernama masa penantian 40 hari bagi setiap kapal asing yang ingin berdagang di Venesia. Orang Italia menyebutnya quarantinario, yang berasal dari kata quaranta giorni atau 40 hari. Kata inilah yang menjadi asal-usul dari karantina. Kapal-kapal asing yang dicurigai wajib tinggal di sebuah tempat terpencil dalam waktu tertentu sebelum pelautnya bisa berlabuh. Mereka dipaksa tinggal di tempat penampungan atau rumah sakit di pulau terpencil yang berfungsi menampung para pelaut yang diduga telah terinfeksi oleh penyakit. Berbekal sistem tersebut, Republik Venesia harus menghadapi berbagai wabah penyakit yang terkadang lebih mengancam dibandingkan musuh-musuhnya yang terlihat, seperti Republik Genoa, Kekaisaran Romawi Suci, atau bahkan Turki Utsmania. Sistem karantina itu
menjadi referensi bagi kota-kota pelabuhan di Eropa dan turut mempengaruhi sistem karantina yang sedang diterapkan pada saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul penemuan-penemuan baru yang memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai penyebab dan bagaimana cara penyebaran penyakit. Kemunculan Edward Jenner, Louis Pasteur, Robert Koch, Joseph Lister, Alexander Fleming, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya di dunia medis memberikan harapan bagi kemanusiaan. Kini, apabila terjadi wabah penyakit, manusia tidak hanya mengandalkan karantina dan menyerah kepada nasib. Dengan mewarisi penemuan-penemuan medis, kita semakin belajar dan memahami cara melawan wabah tersebut. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Inspek History dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang sudah menonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu bermakna untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa subscribe ke channel sekolahmu dan follow akun media sosial lainnya ya. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.